Mana? Sini. Oh, sini. Ya. Saya sini gimana? Nih buka dulu. Heeh. Aduh, gua nggak tahu buka. Nah. Ya. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Oke, ini baru kali ini ya podcast gua harus jemput tamu karena tamunya kemarin udah dijemput duluan. jadi untuk kesini juga harus dijemput lagi, cuman bedanya kali ini nggak pakai laras panjang jemputnya. Mana? Sini. Oh, sini. Ya. Saya sini gimana? Nih buka dulu. Heeh. Aduh, gua nggak tahu buka. Nah. Ya. Benar nggak sih? Udah pengalaman kan lu? Iya sih. Tapi ini baru pertama kali dibukain pesulap. Iya. Nah, Simbol saya sudah bebas. bebas bicara, Bos. Bebas berbicara. Simbol Iya. bebas bicara. Dan simbol bahwa Om Deddy bisa membebaskan. Wis. Kenapa pakai masker? Oh iya lupa. Sorry. Lamaan lu di situ lu. RSKW ya? Iya, gue di RSKO. Ntar dulu gue pakai ini dulu. Iya. Udah, mulai? Mulai. Anjing, gua kangen banget sama lu. Ini kenapa copot? Thank you Gila, Om Deddy. Thank you setahun Om Deddy. ya? Setahun lebih. Hah? Setahun lebih. Gue inget banget ya. Gue ditangkap itu tanggal 1 Lu September. Tanggal 1 September. 1 September. Enggak, lu lebih menyerahkan diri deh. Iya sih, karena sudah nggak bisa kabur lagi. Oh, Nggak bisa kabur nggak bisa lagi. kabur. Iya. Betul. Gue ditangkap tanggal 1 September. Jadi kalau buat orang lain itu September ceria, buat saya tidak ceria. Tidak ada ceria-cerianya. Tapi lu tahu nggak, lu ditangkap tuh yang sedih banyak lu. Gua sedih, Muslim sedih. Nah, itu juga. Bini gue sih waktu gue ceritain, Coki ketangkep akhirnya tadi gitu. Aduh, lucu banget. Tapi gua itu di luar dugaan gua sih, bukan ketangkepnya ya. Bukan ketangkepnya? Bukan ketangkepnya. Habis? Tapi banyak orang yang seneng banyak, tapi yang care juga banyak. Nah, bagian yang care ini di luar. Lalu memang nggak merasa banyak orang sayang sama lu? Ya walaupun banyak kan yang benci, tapi kan. Exactly. Nggak pernah berani sampai berspekulasi sejauh itu. Gitu. Iya, gue nggak pernah. Karena gue kayak, makanya gue tuh nggak pernah star syndrome, Om, karena gue nggak pernah merasa gue adalah seorang sosok yang disayangi banyak orang. Enggak, gue nggak pernah pikir sedikit pun, nggak pernah gitu. Jadi waktu gue ketangkep ternyata banyak juga yang support, itu gue taken aback juga. Itu kayak wah, fuck. Tamparan ya. Iya, kayak wah fuck, ternyata action gue nih mempengaruhi orang lain one way or another gitu. Iya. Dan itu cukup ada di kepala gue sampai seminggu pertama lah. Iya. Kebayang sih. Lu jadi udah Kristen sekarang? Enggak juga sih. Enggak sih. Oh ya, gue menarik nih waktu lo tanya. Jadi kan yang mendampingi gue kan Yeri Pati Nasarani. Betul, kan dia Kristen. Beliau adalah pendeta. Betul. Waktu beliau mendampingi gue tanya dulu di awal, apakah saya harus jadi Kristen nih? Gitu. Maksudnya saya kasih disclaimer dulu di awal kan. Sama kayak waktu gue nanya ke showroom juga, waktu lihat-lihat mobil, apakah saya harus beli mobil nih? Exactly. Enggak. Dan yang menarik, tapi ending-endingnya kan kebeli. Nah, yang menarik adalah Yeri ngomong begini, well, you know what? Gue nih mendampingi lu bukan karena ada udang di balik batu. Gue mendampingi lu karena kepedulian gue yang berangkat dari care sesama manusia. Wih, luar biasa. Dan karena kebetulan gue punya expertise-nya di bidang drugs, jadi gue mau nemenin lo karena lo gue anggap sebagai teman. Mau nanti ujung-ujungnya Anda menyembah, let's say, klip mouse juga kan, itu nggak relevan buat Yeri karena Yeri datang ke situ untuk humanity-nya. Dan dia ketika dia dampingin lu nggak ceritain tentang Alkitab, tentang apa? Beberapa kali dia coba, tapi aku tidak dengar. Oh. Karena at the end of the day, menurut gue ketangkep, gue nggak mau meromantisasikan kejadian yang terjadi kemarin ya. Menurut gue sesimpel gue ketangkep ya karena ya gue pakai drugs. Lalu kok bisa ketangkep sih? Ya. Berarti ada yang cepuin. Nah,
Banyak yang nanya, Cok siapa cepunya? Gue dituduh bangsat gue. Nggak, saya klarifikasi. Kenapa saya yang mengklarifikasi? Tapi nggak apa-apa, gue kasih tahu bahwa Deddy Corbuzier tidak terlibat. Saya tidak tahu bahkan. Bahkan tidak tahu. Beliau tidak tahu, beliau tidak terlibat. Dan sangat terlihat di podcast waktu lo kalian bikin berempat itu kan, reaksinya genuine sekali kan. Ya karena gue nggak nyangka. Betul. Dan menurut gue itu adalah reaksi terreal lo di podcast-podcast lo yang lain. Betul, karena yang lain fake. Seorang Coki Pardede bisa mengeluarkan reaksi asli. Betul. Dari seorang Deddy Corbuzier gitu. Walaupun dengan harga saya harus ditangkap dulu ya. Ya nggak apa-apa, kan emang ada resiko lah. Iya, agak mahal sih tapi harganya sih. Enggak lah, buat Anda sama MLI mungkin mahal. Buat masyarakat kebanyakan kan ada drama lah yang terjadi lah. Iya. Kan waktu itu kan juga lu bareng kan lu ketangkap, terus siapa lagi ketangkap? Siapa? Yang nggak jauh jaraknya ya? Iya. Ada Viko. Gua nggak, kalau nggak dari, gue lupa ordernya ya. Pokoknya ada Viko, ada Ardito. Ardito tapi dikasih semangat, dia ganteng soalnya. Dan at the end of the day menurut gue yang bikin kita cepat keluar bukan semangat sih. Apa tuh? Relasi. Kepada hal-hal positif. Oh ya, itu dia. Relasi kepada hal-hal positif. Iya dong, yang membuat kita merubah diri kita menjadi lebih baik. Iya, betul. Iya. Luar biasa. Saya masih tahu gak cara mainnya? Masih tahu ya. Tapi gue mau bahas karena pertanyaan orang-orang pasti larinya ke sini, kalau gua nggak tanya jadi nggak afdol. Iya, memang. Lu pada saat ketangkep, lu nenangin polisi. Tenang gitu. Ya. Itu polisi, Bos. Kenapa lu suruh tenang? Iya, saya pikir tadinya dengan kepala dingin akan ada solusi alternatif. Oh, saya pikir. Betul. Tapi ternyata polisi kita sangat berintegritas. Yang akhirnya tidak bisa. Anda melanggar hukum, tetap harus mengikuti proses yang berlaku. Oh. Berarti saya sudah mencoba first hand bahwa polisi kita semuanya bagus-bagus. Oh, tidak semua. Ada oknum. Anda nggak paham pada saat kejadian tembak-tembakan polisi, nembak polisi? Ya, saya waktu di dalam dengar suaranya aja. Oh, dor gitu. Tapi exactly what happened I don't know. Tapi polisinya pada saat itu tetap nangkap. Tetap menangkap. Karena tadinya saya pikir kan, dengar katanya. Tapi bukannya lu make juga dari dulu? Ya, gue make dari dulu. Kenapa make dari dulu sebelum nggak terkenal, nggak ditangkap? Ya mungkin karena ketahuan baru sekarang. Jangankan itu Om, waktu gua di press conference aja itu kan ada, kalau seingat gua tuh bukan seingat gua ya, gua pasti ingat karena momen ini saya kali selalu ingat. Di situ tuh ada bandarnya, ada kurirnya, dan ada gua. Sebenarnya dari hierarki itu kan harusnya yang ditanya-tanya yang penjualnya dong. Oh iya, betul. Tapi yang dikasih hak untuk bicara pada saat itu saya. Ya. Mungkin karena follower saya saat itu hampir 1 juta. Jadi public figure. Ya, contoh gitu. masyarakat. Contoh masyarakat gitu. Ya, bagus. Ya, bagus. Nah, sama ini, lu pada saat ketangkep kan lu lagi nonton bokep tuh. Ya. Terus gua tuh nggak sempat ngeliat karena gua zoom nggak kelihatan tuh. Iya. Terus orang-orang pada bilang tuh bokepnya bokep cowok. Iya. Gua juga pernah sih nonton bokep cowok, out of penasaran. Iya. Nah, itu bokep cowok. Nah, ini sebenarnya gua tuh tipe orang yang malas klarifikasi, Om. Karena menurut gue sesuatu tuh lebih menarik apabila tidak dijelaskan. Tapi karena lo ini adalah sahabat. Jadi at least I owe you one. Sahabat Coki saya. Sahabat Coki. Jadi saya akan jelaskan. Itu bukan bokep cowok, itu MMA, mixed martial art, cowok lawan cowok. Cuman dari jauh. Tapi memang nggak pakai celana dia. Ya memang kan MMA tidak pakai, itu angle-nya aja. Oh, angle celananya. Angle-nya aja. Itu lagi di pitting aja itu. Kebetulan pittingnya dalam posisi yang provokatif gitu. Oh, iya. Kelihatannya kayak bokep cowok. Gitu. Oh, padahal bukan. Itu MMA aja. Gelut. Oh. Iya. Lah, sebagai praktisinya, Anda juga menurut Anda? Wah, iya, nempel-nempel. Memang iya, betul. Paha juga. Gua pernah tuh, kalau MMA itu sama cowok sama cowok MMA, kalau lu udah mau kalah, lu tinggal ngomong di samping kuping dia. Iya. Gua ngaceng nih gitu. Nah, pasti lepas deh. Pasti lepas. Karena kan pasti yang orang, sama gitu mungkin. Mungkin. Saya kan tidak tahu ya, saya bukan praktisi ya. Itu hanya bisa terjadi itu kemungkinan. Betul. Maka lu dituduh sampai lu dituduh gay lah, dituduh apalah. Ya nggak apa-apa juga.
Gua nggak bisa mengontrol bagaimana cara orang berpikir tentang gua. Itu kan di luar kemampuan gua. Dan mereka mau bilang gua suka kaktus juga ya terserah sih menurut gua, karena kan. Tapi lu suka kaktus? Belakangan ini jadi suka. Nah kan, saya nanya karena saya nggak tahu pengaruh sabu tuh apa gitu Betul. Ya kan bisa aja orang jadi suka kaktus. Kemarin ada berita orang memperkosa biawak, ada. Orang suka biawak, ya fetish orang kan beda-beda. Betul. Saya kan nggak tahu, saya tidak menghakimi Anda. Menurut gua sih orang mau ngomong apapun tentang gua, it's okay ya. Karena mereka juga punya kebebasan untuk melakukan hal itu gitu. Iya, karena Anda juga terlalu bebas untuk melakukan apapun. Betul, kan? dan tinggal saya melakukan hal yang sama kepada mereka aja. Jadi fair kan? Jadi fair, mereka juga harus terima gitu. Terima. It's okay. Ya? It's okay, tidak apa-apa. Berita yang keluar bahwa obat dimasukkan lewat anus itu benar? Gini, ada beberapa hal Boleh contohin gimana? ada suntikannya. Kalau gue sih sebenarnya sesimpel ini Om. Gue sih sebenarnya sesimpel bahwa akan ada hal-hal yang akan gue ceritakan secara eksplisit di dokumenter gue. Lu bikin dokumenter? Gue bikin dokumenter. Serius? Gue bikin Maaf, dokumenter lu tuh isinya apa? Dari ketangkep sampai sekarang? Pertanyaan yang mungkin ada di kepala lo, kayak misalnya orientasi seksual Coki Pardede, atau mungkin kenapa dia bisa sampai menggunakan drugs, dan alasan-alasan lain, dan beberapa hal yang nggak pernah gue share di tempat umum, gue akan bahas di dokumenter gue. Jadi nanti jawaban itu akan ada di dokumenter? Akan ada di dokumenter yang dijual. Gue nggak tahu bisnis modelnya gimana, tapi yang jelas sudah syuting. Jadi yang sangat provokatif. Seksual dan drugs Anda pun tuh menghasilkan uang ya? Saya apapun menghasilkan sih. Makanya saya tuh bingung. Dibilang hukuman juga saya, duit ada-ada aja, sukses-sukses aja, karir nggak mati-mati. Wah, gila. Makanya gue juga, ya gue tidak ingin mencobai kalau kata orang Kristen ya. Karena belakangan ini saya lebih sering bergaul sama mereka kan. Dipaksa Yeri soalnya kan. Kalau tuh di rehab yang kedua gitu. Kalau kata orang Kristen kan, gue nggak mau mencobai keberuntungan gue sih sebenarnya. Jadi jangan nekat lo ya. Ya nggak nekat. Tapi intinya yang terjadi kemarin tuh adalah hal terbaik yang terjadi. Yang terjadi kemarin adalah hal terbaik. Pada saat lu ditangkap polisi pakai laras panjang masuk RSKO tuh hal terbaik. Itu hal terbaik yang terjadi buat diri gue. Kenapa? Adalah yang pertama tentunya karena at least sekarang gue jadi sober. Gue jadi meninggalkan. Maaf, gue nggak bisa bedain lu sober apa enggak. Lu dari dulu kalau ketemu gue juga sober. Karena memang saya pakai drugs bukan untuk berkarya. Gue pakai drugs karena enak aja. Jadi setiap kali lu ketemu gue tuh dulu tuh sober. Tapi memang kalau tidak ketemu lo, ya karena memang gue bukan untuk berkonten pakai drugs tuh. Makanya kalau ada kasta pengguna narkoba, menurut gue secara pribadi ya, jangan terlalu diambil serius. Ini menurut gue secara pribadi. Yang paling cupu menurut saya pribadi adalah yang menggunakan substance tuh untuk berkarya. Walaupun itu terserah sih kalau ada konsekuensi yang harus Anda tanggung gitu. Tapi kalau gue menggunakan drugs tuh bukan untuk berkarya, karena enak aja Om. Ya ini sama kalau misalnya gue lagi nyerutu atau minum whisky, tapi gue lakukan di rumah karena enak aja gitu. Tapi bukan buat di luar mabok-mabokan. Iya, ini konteksnya drugs ya. Ini konteksnya drugs gitu. Jadi ya gue pakai drugs kalau jawabannya Coki. Tapi enak, Cok. Loh, sampai saya masuknya dari situ? Kan sudah cukup menjelaskan kan? Betul. Kalau nggak mungkin loh, gitu loh maksudnya. Tapi melanggar hukum. Jadi nggak boleh, kita terangin dulu. Ini disclaimer. Kalau menurut gue gini. Setiap manusia pada akhirnya harus memilih keputusan untuk dirinya sendiri. Tapi yang harus lo ingat, ada konsekuensi setelah itu. Betul. Jadi kalau lo mau pilih A, ya silakan pilih A. Lo mau pilih B, silakan pilih B. Tapi ingat, setiap pilihan ada konsekuensinya. Betul. Dan saat menjalani konsekuensinya, ya take it like a man. Karena lu udah melakukan hal tersebut. Exactly. Harus terima. Dan itu makanya waktu gue ketangkap kemarin, banyak orang ribut kan Om. Kayak, cepunya siapa? I don't give a fuck. Karena gue ketangkep bukan karena cepu, gue ketangkep karena melanggar hukum. It's a two different thing. Tapi kan kalau nggak dinyepuin nggak ketangkep.
Ya memang, tapi kan cepu itu adalah resiko dari keputusan salah gue kemarin. Kalau ada cepu pun lu nggak pakai, lu nggak ketangkep. Iya. Gitu kan. Dan sebenarnya kan saat lu punya entanglement dengan drugs atau substance yang ilegal di Indonesia, itu kan resikonya walaupun lo nggak dicepuin, ada resiko yang ketangkep juga. Iya, ada resiko lain. Sial lah. Atau sekalipun lo tidak ketangkep sampai akhir hayat lo, kalau lo menggunakan substance yang seperti itu, paling tidak kan efek ke badan lo. Jadi resikonya tuh. Ya, tapi resiko kan lo ambil sendiri dong. Iya. Pengguna tersebut ngambil sendiri dong. Betul. Okay. Itu dia, makanya menurut gua kalau ada pelajaran ya, gue mencoba mencari apa sih pelajaran yang gue ambil dari kemarin nih. Kalau ada pelajaran dari yang gue alamin kemarin adalah sebenarnya segala tindakan itu akan datang resikonya cepat atau lambat. Dengan versi yang lo bayangkan atau dengan versi yang tidak lo bayangkan. Seandainya pun gue nggak ketangkep, pasti akan ada resiko lain. Tapi gini, pada saat lu make ya, pernah nggak ada di otak lu bahwa ini kayaknya satu saat gue bisa ketangkep nih? Selalu. Selalu. Bahkan jangankan konteksnya drugs ya, gue selalu meyakini dalam diri gue, pasti nanti satu saat nanti gue akan berurusan dengan hukum yang akan melibatkan gue masuk. Karena omongan lu. Karena omongan gue, karena komedi lu, karena jokes lu dan sebagainya. Tinggal yang ekspektasi, yang mana nih yang meledak duluan. Gitu aja. Apakah dari omongan? Beberapa kali kan saya nggak masuk karena omongan. Ternyata masuknya dari yang sini, gitu. Jadi ya udah, itu emang resiko yang ada dengan existence gue, ya resikonya itu aja. Tapi dari mana orang tahu, atau dari mana gue deh sebagai sahabat lu deh, sebagai temen lu, dari mana gue tahu kalau lu bener-bener udah sober, udah nggak make, dari mana gitu? Gak ada yang tahu sih kecuali diri kita sendiri sebenarnya. Gue honestly speaking aja, karena yang bisa membuktikan itu hanya waktu. Oke. Gue mau ngomong nih, saya katakan tidak pakai narkoba, saya tidak akan pakai narkoba lagi, apa segala macam, bisa. Banyak yang ngomong gitu, ketangkap lagi, bos. Bisa, dan gue bisa menggunakan platform lu yang sebegini besarnya untuk langsung datang pakai baju agamis, langsung saya telah tobat, bisa. Tapi menurut gue kan bukan itu jawabannya. Jawabannya adalah waktu. Itu akan terjawab dari waktu. Apakah gue tidak akan makin narkoba lagi atau enggak? Tapi jawabannya begini. Paling tidak saat ini niat gue adalah gue ingin stop. Dan itu sudah berlangsung cukup baik. 1 tahun lebih saya sober. Gitu. Dan karena RSKO? Karena diri saya sendiri. Karena Enggak, sekarang gini loh. Buat info aja. Ya. Dia ini jadi ketua di RSKO. Oh iya. Ya, gantiin Anji. Jadi pada saat Anji keluar, dia jadi ketua di RSKO. Jadi pasti ketika dia sembuh, karena ketua di RSKO dong. Sama seperti anak-anak sekolah, ketika dia jadi ketua OSIS, pasti yang paling pintar, gitu kan? Atau bapaknya kepala sekolah. Ya, jadi gini Om. Jadi waktu gua di RSKO itu dengan keputusan bulat, anak-anak, gue merasa gue bingung juga mau merasa terhormat, tapi yang milih jangki-jangki ada juga deh. Tapi ya, apakah memang di sini adalah tempat pergaulanku? Gue nggak tahu juga ya. Tapi intinya dengan suara bulat anak-anak memilih gue untuk menjadi, bukan ketua sih. Kayaknya kalau ketua kan kesannya kan gue di atas ya, bukan ketua. Untuk mengorganisir. Kenapa lu? Nggak tahu. Tiba-tiba lu dipilih? Iya, sepertinya Anda cocok untuk mewakili aspirasi kami. Gitu katanya. Ya dengan senang hati. Bentar. Gue pusing. Aspirasi itu apa, bos? Karena gini, sebenarnya kan dimanapun tempatnya, apapun konteksnya, setiap orang kan pasti punya perasaan yang dia rasakan dong. Dan kadang kan perasaan ini kalau tidak disampaikan dengan baik ke yang harusnya mendengar, itu bisa keluar dalam bentuk yang negatif. Entah jadi anarkis, entah jadi yang lain-lain. Nah, sebenarnya tugas gua di RSKO pada saat itu lebih kepada memfasilitasi apa sih yang anak-anak rasakan. Contoh misalnya kegelisahan mereka tentang beberapa program yang mungkin bisa disesuaikan dengan keadaan dan kondisi saat itu. Gua nggak mau masuk detail ke sana ya, karena nanti kita kan nggak tahu penonton yang nonton ini apakah semuanya pernah direhab. Kita kan tidak tahu ya. Betul. Nah, biasanya gue akan langsung ngomong ke konselornya kayak, Bang, kayaknya yang terjadi nih di lapangan anak-anak merasa begini. Bisa kita cari jalan tengahnya nggak antara peraturan yang ada di sini dengan apa yang anak-anak inginkan? Gitu.
Nah biasanya kalau misalnya ketemu jalan tengahnya, berarti misi gue sukses. Selama ini? Ada yang ketemu jalan tengahnya, ada yang jalannya kita buat sendiri memang. Oh ya, saya paham. Cuman kan nggak mungkin diomongin di sini. Tidak mungkin diomongin di sini, ya kan? gitu. Betul. Ya, cuman gue tuh nggak tahu tentang RSKO. RSKO itu kan artinya lu ketika lu masuk ke sana kan lu diatur ya, hidup lu diatur ya, dari bangun pagi seperti ini, olahraga seperti ini dan sebagainya. Nah, kegiatan apa yang paling membuat seseorang untuk berhenti narkoba tuh kegiatan apa gitu? Sebenarnya yang gini ya, kalau dari kegiatannya itu sendiri, gue bisa bilang RSKO itu kayak boarding school basically. Oke, tapi apa yang membuat lu jadi stop? Kalaupun ada satu yang membuat lu berubah gara-gara perilaku di RSKO, apanya? Jujur sih nggak ada sih Om. Wow, saya tidak mengharapkan jawaban. Karena yang bikin gue berubah itu adalah saat gue melihat bahwa membosankan hidup dengan aturan selama setahun lebih. Dan anjing nih ngebosenin nih hidup dengan aturan yang gak ngaruh-ngaruh banget ke gue. Sehingga akhirnya itu yang gue jadikan motivasi untuk tidak make lagi. Karena kalau saya make lagi, saya ketemu orang-orang aneh ini. Gitu. Ya. Lu gak kangen sama orang-orang aneh itu? Temen-temennya iya. Peraturannya tidak. Oke. Ya, tapi katanya digabung sama ODGJ. Iya, gue digabung sama ODGJ karena gue nggak ngerti gimana ya Om. Tapi biasanya orang rehab narkoba tuh suka digabung sama ODGJ karena biasanya ada dalam beberapa kasus efek dari narkoba tuh bikin kita jadi gila. Sorry. Boleh nggak sih ngomong gila? Boleh. Sekarang. Boleh, ya. Ya saya udah ditangkap inilah ya. Lawan yang lagi gara-gara ngomong gila. Iya. Gila gitu. Jadi maksud saya tuh digabung sama teman-teman yang adiksi gitu. Jadi ya. Tapi kan masalahnya beda bos. Kalau ngobrol gimana dong? Itu dia yang akhirnya membuat gua itu jadi merasa gua jadi less judging sih sekarang. Gue juga nggak ngerti ya, itu salah satu alasan yang menurut gue, walaupun tempatnya dipisah ya Om. Oke. Jadi kalau tempat tinggal teman-teman yang narkoba tuh ada di tempat yang lain, tempat tinggal teman-teman yang perlu special case itu ditaruh di tempat yang lain. Tapi ada momen-momen tertentu di mana kita digabung. Oke, saat apa? Saat misalnya lagi free time lah. Oke, digabung kayak lagi olahraga. Tapi dilihat dulu, kalau nanti menurut pemantauan petugasnya si ODGJ sini sudah bisa bergaul, dilepas. Karena kan tetap harus bersosialisasi kan. Ya. Tapi kalau dilihat dia belum cukup kemampuannya untuk bergaul, dia tetap akan ditaruh di satu tempat khusus gitu. Adalah beberapa hal yang ada yang dia merasa bisa berbicara dengan ayam. Ada yang merasa dia bisa mengendalikan hujan. Oh, ada. Yang nggak dimasukin sana juga ada. Iya, bedanya mungkin belum ditangkap aja. Enggak sih, ini dipakai pemerintah kok. Oh, kalau gitu saya no comment. Oke. Saya tahu ada batas-batas tertentu yang tidak bisa saya lewati juga. Iya, tapi memang ada. Ada ya? Ada. Ada. Ya. Masa Anda bilang di ODGJ? Ya, enggak sih, enggak. Dia hanya meyakini apa yang dia yakini. Betul. Terlepas dari yang dia yakini. Orang meyakini apa, ya kan? Betul. Ada dukun mengatakan dia bisa menghidupkan orang mati. Ya, kalau dia yakin. Silakan. Saya tidak mau banyak berkomentar tentang hal itu ya. Saya udah terlanjur komentar. Bukan berkomentar lagi, Anda mengundang. Itu levelnya udah ultimate itu. Udah bukan Anda mengundang dan memfasilitasi. Iya sama waktu Tapi kan itu kan maksudnya karena lu memberikan hak yang sama buat semua orang untuk berbicara. Enggak sih, buat lucu-lucuan sih. Oh ya sudahlah kalau gitu jelas ya. Ya kan, jadi berarti gue pengen tahu juga kan, nih Pak Pidi punya remote, lo tahu dia punya apa? Lo gitu tahu nggak? Yang nggak semua orang tahu, gue kan udah cukup kenal lu ya. Yang nggak semua orang tahu tentang Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier aslinya bangsat. Gue kasih tahu sama lo, kalau lo diundang Deddy Corbuzier, itu bukan kehormatan. Jangan GR. Itu bisa jadi adalah cara yang lain untuk mengatakan Anda piece of shit. Bedanya mungkin dulu yang tahu Anda piece of shit cuma 10 orang. Tapi setelah Anda diundang ke Om Deddy, seluruh Indonesia jadi tahu saya piece of shit gitu loh. Oh. Tidak semua. Ya. Tapi belakangan ini saya lihat ada yang habis itu Instagramnya hilang ya, Ju ya.
Jadi Abis gue undang ke sini, Instagramnya di-report orang hilang. betul. Jadi sebenarnya lo harus pada saat tiba-tiba ada yang menelpon lo entah siapapun ya dari manajemennya Deddy Corbuzier gitu bilang, halo kami dari Deddy Corbuzier ingin mengundang Anda di podcast ini. Yang sebelum Anda mengatakan iya, saya lihat track record saya dulu ya Mbak. Ya, gitu. Itu dulu. Karena dia harus berpikir dong. Benar. Dia punya karya apa atau dia piece of shit gitu kan? Iya, Kalau betul. dia piece of shit ya kita bahas piece of shitnya dong. Betul. Boleh lo piece of shit tapi punya karya jadinya apa-apa. seperti saya. Lu gak usah ngomong gitu. Kita yang ngundang Rangga apakah ada lu? Iya. Sunda Empire. Tapi surprisingly Om Rangga kan orang yang sangat baik sebenarnya. Memang baik. Dan selama kita tidak berbicara tentang sejarah, dia a decent human being kok. Memang. Iya. Memang. Tapi kalau kita bicara sejarah kan ya udahlah kita nggak usah bahas dia lah ya. Tapi itu orang baik memang. Orang baik, orang yang lucu sangat lagi, baik. Lucu sekali. Saya nggak kuat ketika udah ngomong Attack on Titan sebenarnya sama Naruto. Si bangsat ini kuat. Aduh, enggak, gue juga udah nggak kuat tuh, gila banget. Tapi Om Rangga, I love you. Ini penetral. Gaya ngomong lu udah kayak Aldi Taher anjing. Masa sih? Iya, I love you. Gimana kabarnya dia setelah gue di dalam masih eksis nggak? Loh, gue pikir dia di dalam juga nggak? Oh, enggak. Kayaknya berobat jalan. Enggak, tidak, itu jokes ya. Itu jokes. Harus dikasih disclaimer. Iya betul itu jokes. Tapi gini, oke, kita serius ya. Menurut lu di rehab itu efektif nggak? Gini, rehab itu adalah pilihan yang terbaik. Iya, rehab itu adalah pilihan terbaik dari yang terburuk menurut gua. Ya, oke. Gitu aja sih. Apakah rehab bisa dibikin jadi lebih baik? Bisa. Dan at the end of the day kan sebenarnya kalau kita ngomong mengenai adiksi, mau program sebaik apapun, ujung-ujungnya kalau orangnya nggak mau berubah ya nggak akan berubah. Kita yang harus merubah. Makanya buat teman-teman yang lagi struggle dengan masalah adiksi, lo harus cari motivasinya. Dan yang bisa nyari itu cuma lo ya. Mungkin teman-teman seperti rehab tuh hanya memfasilitasi supaya lo ketemu. Oke, Pendeta Yeri efektif nggak? Menurut gua efektif karena dia itu mendampingi. Oke. Jadi ada di situ ketika lu butuh bicara, Exactly. butuh curhat, butuh apa. Karena saat lo ngomong mengenai adiksi, goalsnya tuh bukan untuk sembuh. Karena kata-kata gini, gue boleh cerita sedikit Om ya. Kalau buat gue ngomong yang gue pakai aja deh, yang ketahuan, dalam yang ketangkap kemarin maksudnya, iya. Kalau kita ngomong konteksnya meth atau sabu, dia memang tidak ada sakaunya Om. Dia nggak begitu. Dia nggak ada sakaunya. Dia tidak ada sakaunya. Dan yang diserang sabu itu sebenarnya adalah lebih ke syaraf-syaraf di otak. Referensi dan yang lain-lain. Sehingga gini, jadi ada sebuah hormon dalam tubuh kita yang kalau kita melakukan sesuatu yang enak, hormonnya akan keluar sesuai dengan kadarnya. Contoh, misalnya kita pegangan tangan di bioskop, mungkin hormonku lupa ya, dopamin kalau gua nggak salah. Iya, oksitoksin. Iya, dopamin dan yang gitu. Misalnya dopaminnya keluarnya mungkin sekitar 100. Kalau ini? Kalau misalnya kita naik lagi ciuman sambil pegangan tangan mungkin 200. Kalau kita makan makanan yang enak banget sambil apa mungkin, pokoknya semakin kegiatannya itu exciting, itu akan semakin keluar. Berhubungan seksual dengan istri misalnya, itu kan salah satu kenikmatan tertinggi di dunia ya. Harus dengan istri itu? Dengan siapapun yang lo mau sih, asal konsen. Asal konsen. Yang penting konsen gitu ya. Yang penting konsen. Iya, saya tidak, kalau sudah narkoba paling tidak jangan kena kasus asusila. Karena saya lihat karir saya dan karir Gofar bagusan karir saya. Bener juga. Aduh, Gofar, salah Anda tidak pakai narkoba aja. Bercanda ya, karena saya sama Gofar teman juga. Iya. Kita sama semua orang teman kok. Teman kok, terutama yang rusak-rusak. Gue balik lagi ke sini. Nggak, maksud gue tuh kayak misalnya berhubungan seksual asal konsen dengan siapapun itu mungkin hormon yang keluar itu mungkin bisa ini bukan patokan exactly-nya, ini supaya lo dapat gambaran perkiraan. Iya, mungkin 1.000 atau 2.000 gitu. Kalau sabu karena dia adalah termasuk drugs yang upper, itu bisa 10.000 atau 20.000. Berarti lu dapat hormon endorfin, oksitosin dan sebagainya. Whatever apapun itu sangat, bahkan dipaksa mentok.
What does it feel? You feel happy? You feel what? Gua agak sulit untuk mendescribe-nya. Okay. Yang jelas gua kalau itu semua dikumpulkan, gue mendapatkan perasaan enak. Perasaan enak. Enak yang banget. Enak yang banget. Oke. Apa di badan, di pikiran? Di semuanya. Di semuanya. Di semuanya. So lu up tuh ya? Up. Dia nggak donor ya? Nggak. Jadi drugs itu ada dua, ada yang upper, ada yang downer. Ada yang upper, ada yang donor. Kalau yang donor itu yang kebanyakan legal di negara-negara lain. Ya. Kalau Ini upper, up. Ketika up kan seseorang mau melakukan sesuatu kan. Apa yang lo lakukan ketika up? Biasanya gue melakukan banyak hal, entah itu style musik, atau entah itu party. Lari pagi bisa. Lo bisa cari nanti beritanya. Gue nggak tahu beritanya masih ada atau enggak. Beberapa orang menggunakan drugs upper tuh. Ini kayaknya nggak ada berita. Gue diceritain Yeri. Jadi ada beberapa kuli menggunakan sabu untuk bangun rumah. Di suplemen gym dulu tuh ada satu zat yang disebut dari tumbuhan namanya mahuang. Jadi ketika lu minum suplemen tersebut, si mahuangnya bekerja, lu bisa kardio 2 jam 3 jam nggak berhenti. Gokil. Sampai akhirnya itu dilarang. Padahal itu tumbuhan karena dia upper. Nah balik lagi ke sini, akhirnya kan lu merasakan kenikmatan yang tinggi banget. Nah sehingga saat itu aksesnya itu di-cut. Apapun yang lakukan selanjutnya hambar. Oh shit, I understand. Nah, tapi bukan adiksi. Nah itu dia. Itu adiksinya di sana. Nah kenapa dibilang adiksi? Karena kita terlepas dari pakai drugs atau enggak, kita sebagai manusia esensinya selalu kembali kepada sesuatu yang bikin kita enak. Iya. Dan lu sudah merasakan keenakan yang di luar batas tersebut. Exactly. Sehingga kalau di antara para junkie kita bilang meth atau sabu itu bukan kecanduan, itu kerinduan. Ya. Karena kita balik lagi for the sake of anjing yang lain hambar nih, fuck gitu. Ya you want that ya. Iya. Bukan sakau ya. Beda. Kalau sakau itu reaksi tubuh yang okay. Tapi karena dia udah dibuka, makanya kalau misalnya ada teman-teman yang sempat terbersit di pikirannya ingin menggunakan drugs, lebih baik jangan. Kenapa? Karena itu akan membuka pintu di mana akan ada satu pintu referensi lo terbuka. Dan itu sulit untuk ditangani, itu rasa cravingnya itu. Makanya sebenarnya battle-nya para ex-junkie ini adalah pertempuran tanpa henti. Makanya kata sembuh tuh susah Om. Karena memori enaknya sudah terekam. Dan itu bisa datang kapan saja. Contoh, for example, misalnya kita suka apa ayam terenak di Indonesia. Let's say ayam A. Kita makan ayam A nih. Habis itu ayam yang lain jadi nggak enak kan? Nah, ya, bedanya, lo pengen ayam A lagi dong. Ya bedanya kalau lo pengen ayam A, lo bisa GoFood dan legal. Diantar nggak dijemput. Iya, ya walaupun narkoba juga ada kurirnya. Ada. Tapi itu it's for another story. So if you say that, lalu balik lagi, gimana akhirnya ketika seseorang itu stop dari situ? Lalu dia bisa mendapatkan, kan ini kan artinya kan ketika lu mendapatkan the ultimate climax lah ya, climax lah ya. Artinya kan kita sulit lagi untuk mendapatkan the same feeling kan, rasa yang sama lu sulit tuh dapetin dong. Nah artinya hidup lu jadi hambar, apa yang lu lakukan supaya hidup lu nggak jadi hambar? Dan itu jawabannya belum gue temukan sekarang. Gue sober, tapi gue nggak bahagia. Ya. Makanya gue maksudnya sober lah. Kalau Anda sober, gini, setiap orang tuh beda-beda Om. Gue belum selesai perjalanannya karena gue baru sober setahun. Gue masih kembali lagi recalibrate ulang badan gue untuk kembali ke settingan pabrik. Yang mana setiap orang itu prosesnya beda-beda, gitu. Ada yang bilang lo coba deh ke hal-hal spiritual. Mungkin hal-hal spiritual ini bisa menggantikan kenikmatan yang tinggi gitu. Kenikmatan yang tinggi sebelumnya yang lo pakai karena lo pakai drugs gitu. Coba lo masuk ke hal-hal spiritual. Ada yang works, ada yang tidak. Iya. Gua nggak works hal-hal spiritual. Jadi karena jangankan menggantikan, ada nggak itu dulu aja sebenarnya kan permasalahannya. Pertanyaan buat lu kan. Ini masih kita bicaranya sabu dan sebagainya. Kalau di luar tuh sudah ada DMT. Sampai orang yang pakai itu klimaks total dan dia bisa feeling another dimension. Ya. Dan itu yang sebenarnya tricky. Itu yang sebenarnya tricky dari efek dari setelah kita pakai drugs itu tuh sebenarnya itu gitu. Bagaimana kita seragam. Makanya itu adalah perjuangan
tanpa henti yang tidak selesai-selesai. Makanya kalau tiba-tiba ada orang yang lack of knowledge, ya nggak salah juga sih. Orang yang lack of knowledge tiba-tiba datang, apakah kamu sudah sembuh? Saya juga sedang berjuang dong. Gitu jawabannya. Karena itu bukan sesuatu yang bisa kita bilang sembuh atau Ya, tidak. it's more gitu. to craving ya. Ya, exactly, that's it. Gitu. Bedanya ada hal-hal tertentu yang kita suka dia legal, ada hal-hal tertentu yang kita suka dia ilegal. Masalahnya kan di ilegalnya itu. Makanya ada beberapa negara yang sudah memahami hal ini. Dia mencoba untuk melegalkan substance tertentu karena dia paham ini gitu. Dan nanti dikontrol, dilegalkan bukan dipakai tanpa boundaries ya. Tetap akan dikontrol koridornya sesuai dengan boundaries yang ada gitu. Karena memang dan lucunya gini, orang dengan yang kayak tadi dihukum, maksud gue yang dibutuhkan tuh bukan hukuman, yang dibutuhkan adalah medication. Gitu loh maksud gue. Makanya kecuali lo bandar ya. Ya kalau bandar ya memang cari keuntungan. Ya exactly. Jual, tapi kalau lo pemakai kan kenapa dihukum dong? Tapi katanya gitu. Pak Yasona waktu ketemu gua harusnya nggak ditangkap. Ya kan harusnya dan yang di lapangan kan it's a two different thing ya gitu. Ya itu gua nggak bisa masuk sana lah. Oke. Tapi lu kenal drugs dari usia berapa? Ini sebenarnya akan gua bahas nanti di dokumenter gua. Nanti aja kalau gitu. Mungkin gua nanya gini, lu bakal balik lagi sama Tretan nggak sih? Gini, satu saat iya. Cuman sekarang gua berpikir bahwa gua nggak mau semuanya too easy bang. Dalam konteks gini, gua kan nggak banyak orang punya kesempatan kayak gua bisa bounce back lagi gitu. Nah, dan gua apapun kepercayaan gua ya gua harus mengapresiasi itulah, gua harus bersyukur akan itu gitu. Gua nggak mau semuanya too easy. Dalam konteks apa? Gua sengaja menahan hal-hal tertentu supaya gua paham bahwa inilah konsekuensi dari tindakan gua. Gue nggak mau semuanya datang dengan smooth banget gitu, gue nggak mau. Apakah gue nanti akan kembali lagi bikin konten berdua sama Tretan Muslim? Ya mungkin, tapi kapan? Mungkin tidak dalam waktu dekat. Sekalipun gue bikin konten sama Tretan Muslim, itu akan di momen yang sangat spesial dan yang bagus banget gitu. Tapi lu akan duo lagi nggak? Nggak tahu. Nggak tahu sih ke depannya. Karena kan sekarang orang-orang seperti gue permasalahannya adalah trust issue dari orang sebenarnya. Sorry, ini gua nggak paham. Apakah lu barusan ngomong bahwa Muslim udah nggak percaya sama lu atau? Oh enggak, Muslim gini kadang gini ya. Nah ini trikinya gini. Orang itu saat berurusan dengan ex-junkie, trust issue-nya itu adalah sebuah konsekuensi yang akan kita terima sampai kita meninggal. Itu trust issue itu kan selalu ada. Tapi Muslim bukan nggak percaya sama gua. Muslim percaya sama gua, tapi ada exit plan-nya banyak gitu, ngerti nggak maksud gua? Nah, tapi kan bekerja dengan mindset seperti itu kan tidak menyenangkan untuk saya dan untuk dia. Sehingga berarti akhirnya lu harus build trust issue dulu. Exactly. Dan menurut gua it's okay karena itu konsekuensi yang harus gua terima. Karena respect dan trust is earned. Kita nggak bisa demand gitu. Ya, pada saat gua ketangkap kemarin, faktanya adalah banyak jembatan-jembatan yang terbakar. Bukan karena benci gue ya. Tapi cuman karena kayak ya sih gue sih mencintai lo sebagai human being Jok. Tapi tetap gue jadi aware lah. Jadi aware. Ya. Gue nggak boleh tersinggung sama hal itu. Oh ya udah it's okay. Tinggal gimana caranya gue mencoba one way or another ngebangun bridge itu lagi gitu. Oke. Gitu. Cok mungkin waktu lu juga nggak banyak tapi gue cuman ada 2 pertanyaan sih. Yang pertama, begitu lu keluar nih, pas lu keluar, yang pertama kali lu cari apa? Jujur ya, waktu pertama kali gue mabuk, sampai apa namanya, sampai tepar, sampai muntah-muntah gue mabuk. Karena saat ini gue clean tapi nggak sober. Oke. Ya gitu. Gue clean tapi nggak sober. Kenapa mabok? Karena paling tidak secara hukum itu legal. Oke, dan lu dapetin setidak-tidaknya ya nggak menggantikan. Exactly. Ya, tapi gue juga tahu itu bukan solusi permanen. Karena nanti saya sebut narkoba tapi liver kan. It's not an option juga sih at the end of the day. Nah intinya yang sekarang gue lagi jalani adalah my own journey
untuk mencari bagaimana gue tetap bisa bahagia tanpa substance itu. Lu bisa bahagia tapi lo sober, tidak melanggar hukum. Ya, itu yang lu cari sekarang. Tapi bukankah itu memang tugas semua orang with or without narkoba? Ya, mencari kebahagiaan. So basically saya, Om Deddy dan yang menonton we are the same. Bedanya ada yang rahasianya ketahuan, ada yang rahasianya nggak ketahuan. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Semua orang punya dosanya masing-masing. Semua orang punya skeleton in the closet. Ya, kalau ada orang mengatakan tuh katanya gini, kita ini masih selamat karena Tuhan masih baik sama kita. Ya. Kalau dibongkar aja, semua orang kena. Betul. Dan satu lagi gini Om, mungkin gue harus address ini ya Om ya. Gue pengen bilang bahwa apa yang terjadi sama gue itu sesimpel sebab akibat. Lo ambil keputusan salah, lo tuai konsekuensinya belakangan. Gua nggak pernah melihat kasus yang terjadi sama gua lebih daripada itu. Gak paham gua. Gini, gua nggak pernah melihat kasus yang terjadi sama gua nih sebagai teguran dari Tuhan. Oke. Enggak pernah gua ngeliat. Gua nggak pernah ngelihat kasus yang terjadi sama gua ini adalah hukuman dari Tuhan. Enggak. Ini faktor resiko. Ini faktor lo main api, ya lo kebakar. Okay. Lo main air, ya lo basah. Kenapa gue pakai mindset gitu Om? Karena dengan seperti itu, gue tahu mana yang harus gue perbaikin. Gue nggak masukin faktor X. Kalau faktor X kan yang di luar kendali gue. Karena banyak orang Om yang tergoda untuk menjadikan dirinya korban dari situasi dan yang lain-lain. Ya saya begini karena begini, ya saya begini karena begini. Ya lu begini karena enak aja. Ya gue begini, ya sayang aja ilegal gitu loh maksudnya. Ya. Lu nggak nyari pembenaran ya? Enggak bang, kalau bisa ditanya, Cok kenapa kamu pakai narkoba? Enak dong, karena itu aja. Dan buat orang-orang yang benci sama saya, gue cuma pengen bilang bahwa sekarang saya sudah tidak pakai narkoba. Sekarang saya sudah jadi sehat. Jadi umur saya jadi lebih panjang. Dan Anda harus bear with me dengan yang umur lebih panjang lagi. Saya tidak akan berubah kecuali narkobanya ya. Kecuali narkoba. Kecuali saya tidak akan berubah. Jadi kritis Anda tetap kritis ya. Iya, kritis tetap kritis dan saya akan lebih nyebelin lagi untuk Anda dan saya sudah bebas. Saya tetap sukses. Tiket saya laku 6.000. Saya tur 20 kota. Lebih sukses daripada Anda yang hating saya. Om Deddy makasih banyak ya. Dari semua tamu lo bisa pilih yang lebih berbobot tapi lo lebih pilih. Thank you. Loh. Thank you. Maksud Anda apa nih? Oh enggak, ini pujian loh. Oh ini pujian? Iya, bahwa dari semua orang lo tuh bisa memilih yang lebih bermanfaat. Lah gua justru nungguin lu loh. Wah terima kasih banyak Om Ded. Gua nungguin lu sampai kapan, datangnya kapan. Dan kita address elephant in the room deh. Banyak yang nanya, Cok lo bakal ke somasi gak? Pasti banyak yang nanya gitu kan. Gua kalau ke somasi turun level. Saya sudah ditangkap. Ditangkap tuh levelnya di sini. Somasi itu turun di sini. Iya betul. Ini no offense ya. Iya betul. Uus dan lu tuh sahabat gua. Iya betul. Iya, cuman masalahnya nanti itu akan menyakiti branding konten lo itu sendiri. Oh, karena Somasi sudah di bawahnya di penjara. Exactly. Saya sudah di sini dan Somasi itu kan jokes pinggir jurang. Kalau saya sudah nyemplung ke jurang. Saya jurangnya bahkan. Oke. Nggak apa-apa. Tapi kalau nemenin nge-host boleh dong. Sangat boleh. Nemenin nge-host sebagai juri. Bisa dong. Sebagai juri yang akan apakah jokes ini akan punya potensi di somasi atau tidak? Bisa kan gitu. Betul. Jadi Om Deddy sebagai yang punya tempat, Uus sebagai orang yang just being an asshole aja. Dan gua sebagai orang yang sudah ditangkap. Ya, kurang. Ini nggak bakal disomasi. Iya, dan kira-kira komunitas mana yang berpotensi untuk somasi? Itu menarik. Anda menjawab gitu ya. Saya akan menjawab. Oke, siap. Bro, thank you ya. Sama-sama Bang. Thank you ya. Sama-sama Bang. Sama-sama Bang. Lo juga sehat terus ya. Thank you. Ingat dia mengatakan bahwa dia akan panjang umur. Jadi Anda yang benci sama dia, siap-siapkanlah kesehatan Anda untuk lebih panjang umur lagi. Enggak, ini serius nih. Ini gue ngomong serius. Dia nih udah berhenti narkoba. Umur akan panjang. Anda harus siap-siap supaya Anda sehat, supaya umur Anda lebih panjang dibandingkan Coki. Betul. Jadi setidaknya kalau suksesnya tidak menang di usia. Ya itu betul sih. Ya oke, thank you. Ya dong. Masuk. Seenggaknya ada menangnya. Seenggaknya. Anjing kenapa main panjang-panjangan usia bang.
Thank you, Cok. Thank you. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door.